Hai semua, assalamualaikum. Lagi-lagi ide kue lebaran ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku buat kue nastar klasik. Di sini aku buatnya tanpa mixer ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gak punya mixer jangan khawatir. Ini gampang banget ya. Ini kuenya bener-bener enak, wangi, aroma butter ya. Pas digigit bener-bener lumer di mulut. Oke, yang penasaran gimana aku buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan butter atau margarin. Ini aku mix ya kedua-duanya. Di sini aku pakai butter dan margarin. Jadi total margarin dan butter aku pakai sebanyak 200 gram ya. Selanjutnya masukkan 35 gram gula halus. Di sini gula halusnya mau aku ayak terlebih dahulu supaya tidak ada yang bergerinjil. Nah, kalau udah selesai, tambahkan sedikit garam. Kemudian selanjutnya dikocok menggunakan hand whisk ya atau balon whisk ya. Di sini aku aduk kurang lebih 5 menit ya sampai adonannya tercampur merata. Untuk mengocoknya nggak perlu lama-lama ya, biar nanti hasil nastarnya kokoh jadi nggak bleber ya. Nah, aku rasa ini cukup ya. Kemudian masukkan 2 kuning telur. Kemudian kita kocok kembali ya sampai adonannya tercampur rata. Dan aku rasa ini udah cukup ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita masukkan 27 gram susu bubuk. Lalu kemudian tambahkan 25 gram tepung maizena. Kemudian ini kita saring dulu ya teman-teman biar tidak ada yang bergerinjil. Oke, kemudian ini kita aduk kembali ya hingga tercampur merata. Dan untuk selanjutnya kita tambahkan tepung terigu sebanyak 230 gram. Ini tepung terigunya aku ayak terlebih dahulu ya sebelumnya. Oke teman-teman, ini kita aduk ya. Nah, kelihatannya ini udah berat di hand whisk. Lalu selanjutnya aku pakai tangan aja ya. Ini tangannya udah bersih, udah dicuci. Kemudian kita uleni ya sampai bahan-bahannya atau sampai adonannya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, ini udah selesai ya. Kemudian lanjut aja atau langsung aja kita bentuk ya teman-teman. Kemudian aku ambil ya sedikit adonan. Untuk takarannya teman-teman bebas ya, disesuaikan dengan selera. Untuk caranya kita bulet-buletin terus dipipihkan, kemudian dikasih selai nanas. Ini selai nanasnya aku buat sendiri ya. Nah, untuk cara dan membuatnya teman-teman bisa lihat ya di video. Nah, kalau udah kayak gini ini udah mulus ya. Kemudian kita taruh aja di atas loyang. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ambil sedikit adonan, kemudian dibuletin, dipipihkan, dan dikasih selai nanas. Dan kita bentuk ya. Oh ya teman-teman, pastikan ya jangan ada yang retak-retak saat membentuknya supaya hasil nastarnya mulus. Kemudian kita lanjutkan ya sampai semuanya habis atau sampai dengan selesai. Nah teman-teman, ini udah selesai. Kemudian mau aku panggang ya. Sebelumnya sudah aku panaskan dulu ya ovennya selama 10 menit. Untuk suhunya silakan disesuaikan aja sesuai oven masing-masing. Di sini aku oven ya kurang lebih 30 menit. Pakai api bawah aja. Nah teman-teman, kalau udah 30 menit ini sudah mendekati matang ya. Kemudian aku angkat, lanjut mau aku oles ya. Nah, untuk selanjutnya siapkan olesan. Di sini aku siapkan 2 kuning telur. Kemudian tambahkan butter yang sudah aku lelehkan. Di sini aku pakai kira-kira setengah sendok makan ya. Oke, ini kita campurkan ya sampai tercampur rata. Oke, ini bahan olesannya udah siap. Lanjut aja kita oles ya kuenya. Oke, ini kita oles ya satu persatu sampai semuanya kebagian dan sampai dengan selesai. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung di channel aku Desti Arisanti, jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe. Yang udah subscribe, terima kasih ya. Semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa dipencet juga ya tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah teman-teman, ini semua udah selesai aku oles ya.
Nah untuk selanjutnya ini kita diamkan dulu kurang lebih 5 menit, tunggu olesannya kering. Nah kalau dirasa ini udah kering, udah nggak ada yang nempel, ini udah siap dioles untuk olesan selanjutnya ya. Nah buat teman-teman untuk mengolesnya silahkan ya, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah buat aku di sini aku mengolesnya cukup sampai 3 kali oles ya. Oke teman-teman, ini kita ulangi lagi sampai semuanya habis atau sampai dengan selesai. Nah teman-teman gimana? Udah kelihatan ya? Baru aja di tahap kedua olesan ini udah bener-bener cantik dan hasilnya glowing ya. Nah teman-teman ini semua udah selesai aku oles ya. Lanjut kita panggang kembali, jangan lupa dipanaskan lagi ovennya. Nah teman-teman untuk di tahap pemanggangan yang kedua ini gak perlu lama-lama ya, cukup kurang lebih 10 menit aja karena ini kuenya udah mateng. Nah teman-teman ini udah 10 menit ya, aku rasa cukup, ini udah mateng ya, kemudian jangan lupa diangkat. Nah selanjutnya biar tambah glowing kita oles-oles aja pakai kuas bersih. Ini kuasnya nggak pakai apapun ya, cukup pakai kuas bersih aja. Nah teman-teman di sini kuasnya aku pakai yang baru ya, jadi belum sama sekali aku pakai. Ini hasilnya bener-bener cantik ya teman-teman. Kue nastarnya jadi glowing banget ya. Apalagi ini aromanya bener-bener wangi, aroma butter. Oke teman-teman, kalau semuanya udah selesai dioles, kemudian aku dinginkan ya. Nah kalau udah dingin, lanjut mau aku kemas ke dalam toples. Nah teman-teman, satu resep ini hasilnya lumayan banyak ya. Ini cocok banget buat ide bisnis atau buat ide jualan ya. Nah kalau kue nastarnya udah mulai dingin, lanjut aja aku siapkan paper cup. Nah di sini teman-teman aku pakein paper cup ya supaya tampilannya tambah cantik dan menarik. Tuh hasilnya keren ya. Nah kalau dipakein paper cup kayak gini, ini akan menambah daya tarik untuk para konsumen aku ya. Aku yakin sih para calon konsumen aku bakalan tertarik kalau dikemasnya kayak gini. Oke teman-teman, lanjut aja kita kemas ya ke dalam toples. Kebetulan di sini aku pakai toples ukuran 500 gram. Oke lanjut aja kita kemas ya semuanya ke dalam toples. Tuh hasilnya bener-bener cantik banget ya teman-teman. Masya Allah. Ini bener-bener glowing ya hasilnya. Kira-kira aku mau jual berapa ya? Nah teman-teman lihat, ini hasilnya kena 2 toples ya yang ukuran 500 gram. Oke teman-teman, kita coba dulu satu ya. Kita review dulu tuh, hasilnya bener-bener cantik dan glowing. Tuh pas digigit itu bener-bener lumer di mulut tuh. Ngeprul ya hasilnya. Aku yakin teman-teman pasti suka. Oh ya, yang mau nyoba resepnya selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Oke buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai, terima kasih ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.